Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Bikin hati berdebar dan patut tonton sampai habis. Erick Thohir terlihat di bandara bersama Rizky Ridho dan Sumarji menuju Korea Selatan. Misi rahasia menjemput Coach Shin Tae-yong kah? Semakin seru dan panas. Andre Rosiade mertua Arhan Pratama dengan lantang berteriak minta PSSI pecat Patrick Kluivert jika timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kembalikan Coach Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Bikin hati berdebar dan patut tonton sampai habis. Erick Thohir terlihat di bandara bersama Rizky Ridho dan Sumarji menuju Korea Selatan. Misi rahasia menjemput Coach Shin Tae-yong kah? Kejutan datang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin siang. Sosok Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir, terlihat hendak melakukan perjalanan internasional. Yang menarik, ia tidak sendiri. Terlihat pula bek timnas Indonesia Rizky Ridho dan manajer tim Kombes Pol Sumarji mendampinginya. Ketiganya diketahui akan terbang menuju Korea Selatan. Kebersamaan tiga sosok sentral dalam skuad Garuda ini langsung menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Apakah ini sinyal kuat bahwa PSSI tengah mengupayakan negosiasi ulang dengan Shin Tae-yong yang kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025? Atau bahkan apakah ini misi khusus untuk menjemput kembali pelatih asal Korea Selatan itu? Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai tujuan keberangkatan mereka, waktu dan konteks perjalanan ini sangat menarik. Shin Tae-yong baru saja menyelesaikan masa baktinya bersama timnas Indonesia dan hingga saat ini belum ada kejelasan soal perpanjangan kontrak atau pengumuman pelatih pengganti. Keberangkatan Erick Thohir ke Korea Selatan apalagi bersama salah satu pemain favorit STY, Rizky Ridho, memicu rasa penasaran publik. Dalam pantauan beberapa awak media dan video yang beredar di media sosial, rombongan Erick tampak masuk ke Terminal 3 keberangkatan internasional. Mereka menolak memberikan pernyataan detail kepada wartawan. Saat ditanya apakah kunjungan ke Korea terkait STY, Sumarji hanya menjawab singkat, "Tunggu saja kabar baiknya," sambil tersenyum. Rizky Ridho yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi andalan di lini belakang skuad Merah Putih juga tampak santai namun enggan berkomentar. Hubungan dekatnya dengan Shin Tae-yong tak bisa dipungkiri. Bahkan dalam berbagai kesempatan, STY memuji sikap disiplin dan perkembangan Ridho sebagai pemain masa depan Indonesia. Tidak sedikit yang menduga kehadirannya kali ini merupakan bentuk dukungan atau simbol ikatan yang ingin diperlihatkan kepada pelatih asal Korea itu. Di sisi lain, Shin Tae-yong sendiri sempat memberikan salam perpisahan penuh emosional dalam unggahan terakhirnya di media sosial. Namun ia juga tidak menutup pintu sepenuhnya. Dalam beberapa wawancara, pelatih yang sukses membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu mengaku belum memiliki rencana pasti dan ingin beristirahat sejenak sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Namun, apakah istirahat itu akan tertunda jika tawaran baru dari PSSI datang dengan pendekatan berbeda? Sebagaimana diketahui, negosiasi perpanjangan kontrak sempat menemui jalan buntu. Salah satu isu yang mencuat adalah perbedaan visi antara STY dan PSSI. Shin dikabarkan ingin lebih fokus menangani tim senior, sementara federasi masih ingin dirinya terlibat dalam pembinaan tim kelompok umur. Jika benar keberangkatan ini adalah bagian dari misi kompromi, maka kemungkinan besar negosiasi telah melewati proses panjang di balik layar. Keheningan akun resmi PSSI di tengah isu ini justru semakin memanaskan suasana.
Tak sedikit netizen yang berspekulasi di berbagai platform, terutama X dalam kurung Twitter. Sebuah akun pengamat sepak bola nasional @GarudaInsider bahkan menulis Eric, Rido, dan Pak Sumarji ke Korea. Shin Tae-yong belum selesai rupanya. Unggahan tersebut langsung viral dan memicu perdebatan hangat di kalangan penggemar sepak bola nasional. Sejumlah pengamat juga menilai momen ini sangat krusial. Dengan jadwal kompetisi internasional yang padat di depan mata, termasuk Piala Asia U-Strip 23 dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, ketidakjelasan posisi pelatih kepala bisa menghambat persiapan timnas secara keseluruhan. Para pemain muda juga dikabarkan masih menunggu kepastian karena masa depan mereka, termasuk peluang bermain di luar negeri, sangat bergantung pada struktur pelatih dan program yang dijalankan. Jika ini memang misi untuk mengajak STY kembali, maka Erick Thohir tengah menjalankan strategi jangka panjang demi menjaga kestabilan proyek timnas. Apalagi di bawah asuhan STY, timnas Indonesia mencatatkan sejarah penting, seperti mencapai semifinal Piala Asia U-Strip 23, mengalahkan tim-tim besar Asia, dan tampil konsisten di berbagai turnamen internasional. Namun jika ini hanya sebatas kunjungan biasa atau pertemuan personal, publik berhak tahu apa langkah selanjutnya dari PSSI. Keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik yang kini tengah tinggi terhadap tim nasional. Untuk saat ini, publik hanya bisa menunggu perkembangan dari Korea Selatan. Apakah akan ada konferensi pers mendadak, pengumuman resmi, atau justru kejutan yang tak terduga? Satu hal yang pasti, drama pelatih timnas Indonesia belum benar-benar usai dan semua mata kini tertuju pada pergerakan Erick Thohir untuk masa depan timnas Indonesia. Semoga keinginan dan doa kita bersama bisa terwujud dengan kembalinya Coach STY. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Semakin seru dan panas. Andre Rosiade mertua Arhan Pratama dengan lantang berteriak minta PSSI pecat Patrick Kluivert jika timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kembalikan Coach Shin Tae-yong. Penasihat tim Semen Padang FC Andre Rosiade turut mengomentari perkembangan sepak bola tanah air, khususnya soal timnas Indonesia. Pria yang juga menjadi anggota DPR RI tersebut punya harapan besar untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda diharapkan dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kans Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Kesempatan tersebut harus bisa dimaksimalkan saat tampil di putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir Oktober mendatang. Andre Rosiade pun berharap pelatih Patrick Kluivert bisa meramu tim lebih baik lagi pada putaran keempat nanti. Harapan saya sebagai warga negara Indonesia berharap tim pelatih Patrick Kluivert DKK harus menunjukkan kualitas dan kemampuannya, ujar Andre Rosiade dilansir bolasport.com dari tribunnews.com. Buktikan kalau Pak Erick mengganti STY dalam kurung Shin Tae-yong itu adalah pilihan yang benar, lanjutnya. Sebaliknya, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan apabila gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert harus dipecat. Menurutnya, hal itu adalah konsekuensi atau tanggung jawab pelatih sebagaimana PSSI bisa memecat Shin Tae-yong sebelumnya. Kalau gagal di putaran keempat dalam kurung tidak lolos Piala Dunia 2026, ya menurut saya Patrick Kluivert DKK harus dipecat, konsekuensi, tegas Andre Rosiade. Anda memecat STY dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia, kalau tidak mampu yang dipecat saja, terangnya.
Lebih lanjut, mertua dari Pratama Arhan itu membeberkan bahwa PSSI benar-benar mendukung kegiatan dan program Patrick Kluivert. Apalagi Patrick Kluivert juga didukung oleh banyak staf langsung dari Belanda. Mereka juga direkrut untuk membantu performa timnas Indonesia. Untuk itu menurutnya pemecatan adalah hal yang pantas apabila ada seorang pelatih yang gagal meraih target yang telah diusung. Tim dalam kurung kepelatihan Korea kemarin berapa 5 hingga 9 orang kan? Tegas Andre Rosiade. Ini yang dari Belanda, tim kepelatihan Patrick ada 14 orang loh, kemana-kemana naik pesawat kelas bisnis. Luar biasa dukungan PSSI, jadi kalau tidak berhasil ke Piala Dunia ya pecat dong. Tidak masalah kalau PSSI tetap kerja sama dengan KNVB, itu hak PSSI, tapi kan masih banyak pelatih Belanda lainnya yang lebih berkualitas, pungkasnya. Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cara menjadi juara grup di ronde keempat. Pada ronde keempat nanti, mereka harus menjalani 2 laga dengan sistem round robin. Sapu bersih kemenangan sudah cukup untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ronde keempat bakal digelar di Arab Saudi dan Qatar. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Misterius. Beredar kabar Shin Tae-yong dihubungi langsung Presiden Korea Selatan. Ada campur tangan Presiden Prabowo jelang kualifikasi timnas. Apakah mungkin Shin Tae-yong dipulangkan kembali ke timnas Indonesia lewat jalur diplomasi? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang telah mengukir prestasi mengesankan bersama Garuda, dikabarkan menerima panggilan langsung dari Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Yang membuat situasi ini makin menarik, perbincangan tersebut disebut-sebut berkaitan erat dengan masa depan timnas Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumber dari media Korea Selatan Sport Seoul melaporkan bahwa percakapan antara Presiden Yoon dan Shin Tae-yong terjadi dalam suasana yang hangat namun serius. Dalam percakapan itu, Presiden Yoon disebut menyampaikan adanya permintaan khusus dari pihak pemerintah Indonesia agar Shin kembali melatih timnas. Di tengah persiapan menuju fase paling krusial dalam sejarah perjalanan skuad Garuda, Presiden Yoon sangat menghargai permintaan dari Indonesia. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih sepak bola, ia adalah simbol Korea di panggung internasional. Permintaan ini dilihat bukan hanya dari sisi olahraga, tapi juga sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan, tulis Sport Seoul. Yang tak kalah menarik, spekulasi mulai merebak bahwa Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mungkin memiliki peran langsung dalam upaya ini. Beberapa pihak menduga bahwa Prabowo telah menggunakan jalur diplomasi tingkat tinggi untuk meyakinkan Shin Tae-yong agar kembali ke Indonesia dan melanjutkan proyek jangka panjang yang pernah dibangun. Sinyal kuat datang dari lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membeberkan adanya komunikasi intensif dengan pemerintah Korea Selatan. Seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa Presiden Prabowo secara pribadi memandang Shin Tae-yong sebagai aset penting dalam upaya mewujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Presiden percaya bahwa fondasi yang sudah dibangun oleh Shin tidak bisa begitu saja dilepas. Beliau siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar proyek ini berlanjut, ujarnya. Setelah kontraknya bersama timnas berakhir beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong belum memastikan kemana langkah selanjutnya. Meski demikian, sejumlah sinyal menunjukkan bahwa kembalinya dia ke Indonesia bukan hal mustahil. Federasi Sepak Bola Korea dalam kurung KFA bahkan dikabarkan membuka ruang untuk dialog antara Shin dengan pemerintah Korea dan pihak Indonesia. Di Indonesia sendiri, PSSI belum mengumumkan pelatih kepala permanen jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Hingga kini posisi tersebut masih diisi secara interim sementara waktu terus berjalan menuju laga-laga penting yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam beberapa kesempatan enggan memberikan pernyataan definitif soal nama pelatih baru. Namun, ia tak menutup kemungkinan jika Shin Tae-yong kembali dipercaya. Kami terbuka untuk semua opsi terbaik demi kepentingan timnas. Yang penting pelatihnya cocok, punya visi, dan bisa langsung kerja, ujar Erick kepada awak media. Shin Tae-yong sendiri belum memberikan komentar resmi terkait komunikasi dengan Presiden Korea Selatan. Namun kehadirannya dalam pertemuan tertutup dengan KFA dan sejumlah pejabat pemerintah Korsel pada awal pekan ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang sedang disiapkan di balik layar. Analis olahraga Korea dari SBS Sports, Kim Dong-wook, menyebut bahwa Shin tengah berada dalam dilema emosional. Ia tahu betul apa arti Indonesia bagi karier dan reputasinya. Dia merasa belum selesai dengan timnas Indonesia. Banyak pemain muda tumbuh di bawah arahannya. Jika ia kembali, ia akan menuntaskan misi yang tertunda. Dan itu bisa jadi warisan besar dalam kariernya, kata Kim. Di media sosial, dukungan terhadap Shin semakin membesar. Tagar hashtag stick kembali menjadi trending menandakan kuatnya keinginan publik agar sang pelatih kembali memimpin Mars Merah Putih. Banyak netizen bahkan berharap pemerintah dan PSSI bisa menanggalkan ego politik dan segera mengambil langkah konkret. Kalau benar Presiden Prabowo minta bantuan langsung ke Presiden Korea demi STY, itu berarti beliau tahu betapa pentingnya kesinambungan di tubuh timnas. Ini bukan sekadar pelatih, tapi arsitek masa depan sepak bola kita, tulis seorang pengguna X. Sejumlah pengamat menilai bahwa komunikasi lintas kepala negara demi urusan pelatih sepak bola merupakan hal langka, bahkan mungkin pertama dalam sejarah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan lagi sekadar hiburan rakyat, tapi telah menjadi bagian dari strategi nasional yang menyentuh ranah diplomatik dan geopolitik. Kini semua mata tertuju pada dua tokoh, Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Akankah PSSI membuka pintu kembali bagi sang pelatih legendaris? Dan apakah Shin siap mengemban tugas berat menuju Piala Dunia, kali ini dengan dukungan langsung dari dua presiden? Yang pasti bola kini bergulir bukan hanya di lapangan, tapi di ruang-ruang kekuasaan tertinggi. Dan publik Indonesia menanti dengan harap dan penasaran bagaimana kisah ini akan berakhir. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Prediksi Manchester City versus Al Hilal, siapakah yang lolos ke perempat final Piala Dunia antar klub 2025? Manchester City dan Al Hilal akan saling berhadapan dalam duel seru babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan ini akan digelar di Camping World Stadium, Orlando, dan dijadwalkan kick-off pada Selasa 1 Juli 2025 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang ke laga ini dengan catatan belum terkalahkan. Kini mereka akan saling jegal demi tiket ke babak 8 besar. Pemenang dari duel ini akan berjumpa dengan salah satu dari Inter Milan atau Fluminense. Fakta menariknya, Inter Milan adalah klub yang musim lalu masih ditangani oleh pelatih Al Hilal saat ini, Simone Inzaghi. Manchester City melangkah ke fase gugur dengan performa impresif. Mereka mencatat rekor sempurna 3 laga, 3 kemenangan. The Citizens tampil dominan sejak awal turnamen, mencetak 8 gol dalam 2 laga pertama melawan Al Ain dan Wydad Aceh. Saat melawan Juventus, meski sempat melakukan kesalahan fatal di lini belakang, mereka tetap menang meyakinkan dengan skor 5-2. Di atas kertas, Manchester City lebih unggul dalam kualitas individu maupun kolektivitas. Gaya bermain mereka yang ofensif seringkali terlalu sulit untuk dibendung lawan-lawannya. Namun Al Hilal punya organisasi pertahanan yang solid dan pengalaman menghadapi tekanan besar. Jika mampu menjaga konsistensi, mereka bisa menahan laju City lebih lama dari yang diperkirakan. Al Hilal bisa merepotkan.
Akan tetapi, City sangat difavoritkan untuk mengunci kemenangan dan melangkah ke babak 8 besar. Menurut kamu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah City akan melaju mulus atau justru Al Hilal yang bikin kejutan besar? Yuk bagikan prediksi dan komentarmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a voice. Manchester City siapkan tawaran menggiurkan untuk bek Newcastle Tino Livramento. Manchester City terus menata kekuatan skuad mereka pasca kepergian beberapa pilar penting. Kali ini fokus utama The Citizens adalah menemukan pengganti sepadan untuk Kyle Walker di sisi kanan pertahanan. Nama yang mencuat ke permukaan adalah Tino Livramento, bek muda milik Newcastle United yang tampil impresif sepanjang musim lalu. Menurut laporan terbaru dari GIVMESPORT, City tengah bersiap mengajukan tawaran resmi kepada Newcastle dalam waktu dekat. Livramento baru berusia 22 tahun dan masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Namun City dikabarkan sangat serius untuk mengamankan jasanya sebagai bagian dari regenerasi lini belakang. Setelah mengamankan tanda tangan Tijani Reijnders, Ryan Ait-Nouri, dan Ryan Cherki, perhatian manajemen City kini tertuju ke sektor pertahanan. Tino Livramento jadi nama teratas dalam daftar incaran mereka. Pemain berpostur 1,82 meter ini telah tampil sebanyak 37 kali di Premier League musim lalu bersama Newcastle United. Salah satu talenta muda Inggris yang paling konsisten di posisinya. Menurut kamu, sesuaikah kebutuhan pemain ini untuk tim? Yuk, bagikan prediksi dan komentarmu di kolom komentar.